Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kelas Pupia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang menulis teks iklan, slogan, dan poster. Ini adalah materi bahasa Indonesia untuk kelas 8 semester 1. Kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini adalah 4.4, menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran dengan teknik pengelolaan kelas STAD, teknik penyampaian materi problem based learning, dan teknik berbahasa PQRS, siswa diharapkan dapat A. Menentukan minimal 3 gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, dan poster dengan benar. B. Membuat minimal 3 gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, dan poster dengan tepat. Dan C. Merevisi minimal 3 kesalahan ejaan atau tanda baca dari iklan, slogan, dan poster dengan tepat. Melalui pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat memiliki sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Ya, iklan itu sering kita lihat di berbagai media ya, seperti di televisi, di internet, di surat kabar. Dan banyak sekali jenis-jenis iklan yang berbeda dari zaman ke zaman ini. Iklan ini berubah ya, tidak hanya sekedar produk dan iklan. Bahkan iklan ini pun bisa kita sebarkan melalui status WA, dari handphone, kemudian dari internet sih sudah jelas. Kita akan belajar tentang bagaimana caranya menulis iklan. Yang pertama yang harus kita lakukan pada saat kita menulis iklan adalah menentukan gagasan iklan, slogan, dan poster tersebut. Sebelum kalian membuat sebuah iklan, slogan, dan poster, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan gagasan iklan, slogan, dan poster tersebut. Untuk menentukan gagasan sebuah iklan ditentukan oleh permintaan dari pembuat iklan, slogan, dan poster, yang kemudian akan kalian tuangkan dalam bentuk iklan, slogan, ataupun poster. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam penulisan iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, langkah-langkah penulisan iklan. Pertama kali yang harus kita lakukan pada saat kita menulis iklan adalah mulailah dengan iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian khalayak, yaitu berfokus pada kepentingan atau masalah yang mereka hadapi. Masalahnya apa? Kita berusaha untuk menawarkan sesuatu agar mereka bisa menghadapi masalah tersebut. Yang kedua adalah menawarkan solusi. Kalau kita sudah berfokus kepada satu masalah, akhirnya harus ada solusi yang harus bisa kita tawarkan dari iklan tersebut. Misalnya iklan tentang obat jerawat. Berarti kita akan menawarkan solusi atau jalan keluar bagi orang-orang yang memiliki masalah dengan jerawat. Yang ketiga adalah menunjukkan bukti. Di sini harus kita sampaikan kepada khalayak buktinya apa. Kalau misalnya seperti tadi, kalau misalnya produk itu bisa menyembuhkan jerawat, berarti kita harus menunjukkan bukti bahwa pada saat seseorang sudah memakai produk tersebut, jerawatnya semakin berkurang ataupun bahkan menjadi hilang sama sekali. Di sini contoh iklan ya. Contoh iklan ini pasti kalian ingat terus karena ini jargonnya lumayan bagus. Pada saat kita dengar kata-kata itu pasti kita ingat. Ini contoh dari iklan sebuah minuman. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah penulisan slogan.
Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan masalah yang akan dijadikan slogan. Kemudian tentukan informasi atau pesan yang akan disampaikan. Selanjutnya, daftarlah kata-kata yang sesuai dengan tujuan penulisan slogan. Yang keempat, pilih kata-kata yang paling tepat dan menarik. Setelah selesai, kemudian yang langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah lakukan revisi seperlunya. Slogan ini karena kekuatannya ada di kata-kata, otomatis kalian harus bisa memilih kata-kata yang akan bisa melekat di hati pendengar atau di hati halayak agar slogan yang kalian tulis nanti itu gampang diingat. Ini contoh slogan. Tolong diabaikan gambar karena biasanya slogan itu hanya berbentuk kata-kata saja. Ini slogannya adalah rajin pangkal pandai. Pasti kalian sudah sering ya mendengar kata-kata seperti ini atau slogan seperti ini. Dan banyak juga slogan-slogan yang sangat melekat di hati halayak ya, di telinga halayak gitu. Pada saat dengar satu kata atau dua kata saja, ada kata-kata yang sangat melekat di benak kita pada saat kita mendengar kata-kata tersebut. Itu menggambarkan bahwa slogan itu berhasil memersuasi kita. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah penulisan poster. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah poster itu harus menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami. Yang kedua, susunan kalimat poster harus singkat, padat, jelas, tetapi berisi. Yang ketiga, poster sebaiknya dikombinasikan dengan gambar. Ini sudah jelas ya. Kemudian yang keempat, poster harus menarik minat halayak. Oke, karena poster itu dibuatnya dalam bentuk besar, kemudian diharapkannya ada gambar di situ supaya menarik minat. Yang kelima, media poster menggunakan bahan yang tidak mudah robek atau sobek, yang tidak mudah rusak ataupun sobek. Ini jelas ya, karena biasanya poster itu disimpannya dipajangnya itu di luar ruangan. Otomatis bahannya harusnya tahan air, kemudian juga tahan angin. Makanya harus yang tidak mudah rusak. Kemudian gambar yang dibuat mencolok dan sesuai dengan ide yang akan dikomunikasikan. Sudah pasti gambarnya tuh harus sesuai dengan ide-idenya atau tujuan dari dibuatnya poster tersebut. Yang ketujuh, kata-kata yang digunakan dalam poster harus efektif, sugestif, dan mudah diingat. Dan yang kedelapan adalah karena dibuat dalam bentuk besar, jadi jenis tulisannya di jenis huruf atau tulisan yang digunakan sebaiknya adalah jenis yang mudah dibaca dan juga dalam ukuran yang besar. Ini contoh sebuah poster. Di situ gambarnya sangat mencolok ya, walaupun dasarnya gelap, tetapi warna-warna yang lain itu begitu terang sehingga mata kita tuh enak gitu melihat poster ini. Di sini digambarkan posternya itu seorang anak yang lingkungannya itu sangat mendominasi kehidupannya. Lingkungannya akan mempengaruhinya. Di sini diharapkan anak tersebut bisa say no to narkoba dan juga berprestasi. Jadi menjauhi narkoba dan bisa berprestasi yang baik. Langkah selanjutnya dalam menulis iklan, slogan, dan poster adalah setelah menentukan ide, kemudian kita membuat iklan, slogan, dan poster sesuai struktur dan sesuai yang kita inginkan. Langkah terakhir sebelum kita menayangkan iklan, slogan, dan poster tersebut, kita harus bisa merevisi dulu. Merevisi iklan, slogan, dan poster. Merevisi adalah suatu kegiatan mengedit, mengubah, atau merapikan susunan letak atau penggunaan bahasa sebuah naskah tanpa mengubah makna. Hal-hal yang dapat dilihat dalam merevisi adalah ejaan, tanda baca, diksi, kalimat, sistematika penulisan, dan kebenaran konsep. Jadi
kegiatan merevisi itu kegiatan yang kita lakukan, mengedit dan mengubah serta merapikan tulisan kita atau karya kita, kita periksa lagi, kemudian kita lihat apakah harus ada yang diperbaiki atau tidak. Perbedaan antara merevisi dengan menyunting ini, kegiatannya berbeda. Yang berbeda adalah kalau merevisi itu memperbaiki tulisan sendiri oleh diri sendiri, kalau menyunting itu kita memperbaiki tulisan orang lain. Setelah langkah-langkah itu kita lakukan, kita dapat mengajukan pertanyaan seperti di bawah ini. Yang pertama, apakah iklan, slogan, dan poster itu berstruktur dengan lengkap? Yang kedua, apakah informasi yang disampaikan mudah dipahami? Yang ketiga, apakah kata-katanya ringkas dan persuasif? Yang keempat, apakah ilustrasinya memikat? Yang kelima, apakah iklan itu sudah sesuai dengan produk yang dijual serta sesuai dengan halayak sasarannya? Jadi, setelah kita membuat iklan, kita ajukan pertanyaan itu terhadap iklan yang kita buat. Kalau memang sudah kita rasa memenuhi semua aspek ini, berarti kita sudah siap untuk meluncurkan iklan ataupun slogan dan poster yang kita buat. Ya, materi untuk pembelajaran kali ini sudah selesai. Sampai merevisi, diharapkan kalian setelah melihat video pembelajaran ini bisa paham dan juga tercapai KD yang diinginkan, yaitu dapat menulis iklan, slogan, dan poster dengan ide sendiri. Terima kasih setelah menyaksikan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.